Akhirnya semua yang kita makan itu berbahaya ternyata. Kok gaya hidup sehat bisa bikin resah? Ya, sangat resah saya bahkan. Gaya hidup sehat ini seringnya malah membuat kita bingung. Saya sendiri ngerasakan bingung yang luar biasa ya, luar biasa bingung akhirnya. Semua kita pengen sehat, semua kita pengen hidup sehat. Kita tidak berbicara tentang menghindari kematian ya. Sekalipun mati itu sudah dijadwalkan oleh Allah. Jadi kita tetap berusaha dan berupaya untuk menjaga kesehatan. Seringnya kita ngelihat banyak di media sosial ya dari postingan-postingan orang lain. Dan semakin sering kita melihat, semakin seringlah kita bingung. Jadi saya melihat satu video bahwa makanan sehat itu ya kita harus perbanyak mungkin makan sayuran, makan buah-buahan seperti brokoli dan lain-lainnya. Tapi tiba-tiba saya lagi pola tuh begitu, tiba-tiba saya ngelihat satu postingan lagi tuh. Dia dia dokter ginjal ya, dia mengatakan bahwa seperti brokoli, bayam dan beberapa sayuran lainnya itu mengandung kalium dan itu bisa membahayakan ginjal. Saya jadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jeffrey John Channel yang selalu berusaha untuk agar kita sama-sama memiliki gaya berpikir yang berbeda dan membahas suatu hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita. Kali ini saya tertarik dengan yang banyak kita temui di medsos dengan gaya-gaya hidup sehat ya. Dan alhamdulillah belakangan ini saya juga sudah berusaha untuk mulai mempraktikkan gaya hidup sehat. Banyak hal tentang kesehatan hidup yang sudah berapa kali yang sekarang ini sudah berusaha untuk konsisten saya lakukan seperti jalan kaki, berolahraga dan lain-lain. Tapi saya jelaskan dulu bahwa di sini saya bukan dokter ya. Tapi ya sebagai orang biasa yang ingin membahas ini karena saya resah dengan ini. Kok gaya hidup sehat bisa bikin resah? Ya, sangat resah saya bahkan. Karena kalau kita seringnya kan scroll-scroll gitu ya untuk melihat gaya-gaya hidup sehat, makanan sehat, minuman sehat, kemudian macam-macam lah yang tentang kesehatan ya. Banyak hal yang masuk akal. Tapi ya semuanya juga masuk akal. Tapi akhirnya gaya hidup sehat ini seringnya malah membuat kita bingung. Saya sendiri ngerasakan bingung yang luar biasa ya, luar biasa bingung akhirnya. Karena kalau kita perhatikan bersama ya, semua kita pengen sehat, semua kita pengen hidup sehat. Kita tidak berbicara tentang menghindari kematian ya, tapi hidup sehat. Karena hidup sehat itu juga bagi saya pribadi itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban karena siapa lagi yang menyayangi tubuh kita jika bukan kita. Karena Rasulullah juga adalah bagian dari pribadi yang berusaha untuk menjaga kesehatannya setiap waktu dan setiap saat. Ya, sekalipun mati itu sudah dijadwalkan oleh Allah. Jadi kita tetap berusaha dan berupaya untuk menjaga kesehatan. Nah, berdasarkan upaya dan usaha yang saya lakukan belakangan ini, seringnya kita ngelihat banyak di media sosial ya dari postingan-postingan orang lain. Dan semakin sering kita melihat, semakin seringlah kita bingung. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat bingung? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya melihat satu video bahwa makanan sehat itu ya kita harus perbanyak mungkin makan sayuran, makan buah-buahan seperti brokoli dan lain-lainnya. Tapi tiba-tiba saya lagi pola tuh begitu, tiba-tiba saya ngelihat satu postingan lagi tuh. Dia dia dokter ginjal ya, dia mengatakan bahwa seperti brokoli, bayam dan beberapa sayuran lainnya itu mengandung kalium dan itu bisa membahayakan ginjal. Saya jadi bingung. Nah, kemudian itu seperti contoh tadi itu ya. Jadi banyak banget yang mengatakan bahwa ini sehat, ini yang sehat, ini yang sehat. Tapi tiba-tiba ada lagi yang bilang bahwa ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya gitu. Nah, setelah coba saya akumulasi ke semuanya, akhirnya semua yang kita makan itu berbahaya ternyata. Terus yang tidak berbahaya yang mana? Kan akhirnya kita makin bingung dan makin ya tolonglah yang membuat postingan-postingan ini juga ya kalau bisa membuat postingan-postingan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, agar orang yang melihat ini tidak semakin bingung. Nah, minum ini tidak sehat, minum itu tidak sehat, minum ini kemanisan, bisa diabetes dan lain-lain. Akhirnya saya juga bingung minuman mana yang baik. Nah, saya mengambil pikiran bahwa ya udah minum air putih saja yang baik. Nah, ternyata minum air putih juga tidak baik. Kenapa? Karena bisa mengandung BPA kalau kita beli galon-galonan. Kalau yang tidak mengandung BPA, ya nggak semua rakyat itu bisa minum yang tidak mengandung BPA. Nah, kemudian, oke, tidak pakai galon-galonan air begituan. Kita pakai sumur. Nah, harus cek dulu sumurnya bagus apa tidak dan segala macamnya ya. Aduh, kok akhirnya rasanya hidup ini jadi kayak ribet banget. Akhirnya ketika kita berpikir begitu, semakin kita berpikir, kayaknya pikiran kita itu karena media sosial yang bilang ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya, semua berbahaya, akhirnya semuanya beneran jadi penyakit.
Nah, coba lah kawan-kawan yang mungkin ngerasakan hal yang sama sama saya gimana, coba komentar. Kita bingung ya. Kalau saya secara pribadi itu contoh misalnya gula pasir itu betul-betul sudah kita tinggalkan ya bahwa tidak ada lagi di rumah saya itu gula pasir dalam bentuk mau masak apapun dan minum apapun itu tidak menggunakan gula pasir tapi kami menggunakan madu ya. Ternyata madu juga harus cek keasliannya harus begini. Memang ribet ya. Hidup ini memang kalau dilihat semua dengan media sosial memang akhirnya meribetkan hidup. Saya rasa lebih baik mungkin ya atau gimana sih menurut kalian lah atau lebih baik mungkin ya udah orang ini nggak usah posting aja tentang hal-hal yang buat penyakit itu gitu kecuali dia memang orang yang pakar di bidang itu banyak hal lagi ya akhirnya sama sekali membuat kita bingung makan nasi ternyata berbahaya katanya jika ya, semuanya memang jika dikonsumsi berlebihan tapi kalau udah kita kalau masyarakat awam orang awam melihat kata bahaya itu dia tidak lagi indikator di kepalanya itu adalah berlebihan tapi ya pokoknya itu berbahaya akhirnya mungkin tidak makan nasi tidak makan makan nasi gitu terus makan apa kita bingung makan mie juga berbahaya makan kentang kentang juga berbahaya makan apa lagi saya kita bingung maka semakin banyak kita ngelihat ini maka betul-betullah kita semakin bingung. Lantas bagaimana ya ini perlu kebijakan kita, kebijaksanaan kita dalam memilah dan memilih mana yang membuat sehat. Yang terpenting adalah kalau menurut saya pribadi ya secara pribadi saya sih yang terpenting begini. Yakini saja berusaha untuk melihat di media sosial orang-orang yang kompeten di bidangnya menyatakan bahwa itu adalah sehat, itu tidak berbahaya. Kalaupun dia berbahaya, ada cara untuk menawarkannya misalnya dengan berolahraga dan lain-lain. Nah, kemudian ketika kita melihat itu, kita coba saja meyakini bahwa itu sehat, kemudian lakukan. Yang terpenting menurut saya adalah keyakinan kita, cara berpikir kita. Kalau kita meyakini bahwa apa yang kita makan dalam konteks tidak berlebihan, itu menyehatkan, insya Allah tubuh kita juga menyatakan bahwa itu sehat. Dan yang paling penting yang jangan pernah kita tinggalkan dan kita lupakan. Bagi kita yang muslim, maka jangan pernah tinggalkan basmalah. Ya, sebelum mulai, menyebutlah dengan nama Allah. Karena memang sudah secara penelitian ya, molekul air juga bisa berubah dengan hanya mengucapkan bismillah. Jadi di situ alam bawah sadar kita mempengaruhi segalanya, pikiran kita mempengaruhi segalanya. Kita yakini saja bahwa itu sehat, selama tidak berlebihan dan hal-hal yang memang kita tahu pasti bahwa itu penyakit sudah banyak dicontohi, sudah banyak kejadian-kejadian yang bisa kita ambil pelajarannya. Contoh yang paling gampang ya kalau diabetes itu disebabkan dengan gula yang berlebihan. Nah, itu kita juga tahu. Nah, kalau itu pasti ya yang mungkin tidak membuat kita bingung dan tidak membuat kita ragu terhadap itu. Sehingga kita udah bisa merubah pola untuk mengkonsumsi gula itu tidak secara berlebihan. Nah, kemudian juga banyak hal lagi yang lain-lain yang pasti kayak minuman-minuman saset, kemudian minuman-minuman instan, kemudian segala bentuk makanan dan minuman yang bersifat instan yang tanpa pernah memikirkan kesehatan orang lain saat diproduksi. Bahkan gulanya berlebihan. Nah, ini juga memang harus kita kurangi karena kadang-kadang kita tidak sadar kita duduk dimanapun satu hari berpindah tempat beberapa kali apalagi sekarang ya Indonesia kayaknya budaya ngopi itu luar biasa ya dia kemana-mana ngomongnya kalau kopinya sehat ya kopi itu sehat kalau tidak disertai dengan gula tapi yang parahnya ini kemana-mana kita ngomong ngopi ya ngopi ke sana ngopi ke sini ngopi ke sana ngopi ke sini tapi nggak pernah pesannya itu ya selalunya minuman-minuman saset yang akhirnya dijadikan minuman cair kemudian pesanan-pesanannya jus dengan gula berlebih macam-macam lah pokoknya akhirnya kata ngopi itu tidak pernah disertai dengan kopi yang di atas meja. Nah kebiasaan dan budaya di Indonesia ini juga membuat banyaknya penyakit yang tidak terkontrol di dalam tubuh kita ya. Dan jangan pernah lupa untuk berolahraga minimal kita jalan kaki lah, ajak keluarga banyak-banyak efek baik yang ditimbulkan dari berolahraga ya. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Nah intinya itu mari kendalikan pikiran kita, mari kelola pikiran kita, mari bijak dalam memilih dan memilah media sosial dan kepada semua orang yang asal-asal posting atau posting yang akhirnya membuat orang makin bingung lebih baik nggak usah diposting. Kasihan orang. Akhirnya kalian bukan makanannya yang membuat dia jadi penyakit, tapi semua omongan-omongan kalian di postingan-postingan itulah yang menciptakan banyak penyakit di masyarakat Indonesia. Setiap kalian posting berbahaya, maka terekam di alam bawah sadar orang itu berbahaya. Akhirnya makin parah tuh, nah, sakit semuanya. Saya rasa itu. Jadi jangan banyak-banyak kita berikan sesuatu yang menyesatkan dan lain-lain. Mungkin itu yang saya pengen kita berbagi bersama. Saya hanya meluapkan keresahan dan kebingungan saya dan kalian juga yang merasakan keresahan yang sama mungkin bisa komentar atau bagaimana solusi atau bagaimana menurut kalian ya silahkan berkomentar dan jangan lupa subscribe channel kami, nyalakan loncengnya dan jangan lupa komentar.
agar kita bisa mendapatkan kebaikan bersama ya setiap mudah-mudahan nonton video ini. Demikian dari kami, semoga kita terhindar dari orang-orang yang bingung dan kesesatan-kesesatan yang terjadi di media sosial. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.